Kalian tahu nggak alasan polisi itu kenapa kasus ijazah Pak Jokowi itu nggak selesai-selesai? Ini analisa saya aja ini. Polisi itu udah selidiki kasus ijazah Pak Joko Widodo, udah selidiki ijazah Jokowi ke pihak Jokowi ya, udah selidiki. Dan hasilnya itu memang bukti Pak Jokowi itu pakai ijazah palsu. Memang terbukti gitu loh, bahwa Pak Jokowi pakai ijazah palsu. Dan akhirnya Polri itu tidak bisa mengungkapkan bahwa Pak Jokowi itu pakai ijazah palsu, bahwa selama ini kita dibohongi Jokowi. Mereka itu tidak bisa mengungkapkannya terus terang kepada masyarakat Indonesia, karena mereka juga takut, karena Pak Jokowi itu bukan orang biasa. Walaupun dia itu tidak menjabat sebagai presiden lagi, tapi dia kan masih berkuasa juga, masih kuat lah istilahnya. Dan sebaliknya, kalau misalnya Pak Jokowi, ini analisa saya, kalau misalnya Pak Jokowi itu memang benar-benar pakai ijazah asli dan yang diselidiki oleh Polri selama ini bahwa ijazah Jokowi itu memang benar-benar asli, maka kasus ini cepat selesai. Maka itu aku mikir, kasus ini nggak selesai-selesai karena yang diselidiki oleh Polri tersebut memang Pak Jokowi itu pakai ijazah palsu. Jadi mereka itu tidak enak untuk mengungkapnya itu ke media gitu loh, bahwa Pak Jokowi memang pakai ijazah palsu gitu. Ya takutnya nanti mereka sendiri yang kena. Jadi ya gimana lagi, mereka ya terdiam dan juga tunggu perintah dari atasannya. Gimana ini caranya gitu supaya kasus ijazah ini cepat selesai gitu. Karena kalau kasus ijazah ini gampang banget selesainya, tinggal periksa aja Pak Jokowi, tunjukin ijazahnya, selesai. Ini kok nggak selesai-selesai gitu. Kasus pembunuhan aja ya, bunuhnya itu 2 tahun yang lalu dan ketemu mayatnya itu baru sekarang. Langsung ketahuan cuy, ketahuan pelakunya itu siapa. Masa kasus ijazah ini aja nggak selesai-selesai? Memalukan nggak sih pemerintah Indonesia? Memalukan nggak sih polisi itu? Masa kasus ijazah nggak selesai-selesai? Udahlah, terus terang aja. Siapa yang menuduh, dia yang juga harus membuktikan. Saya sebenarnya adalah pendukung Jokowi garis keras. Dan kami juga orang yang berupaya untuk mengcounter berbagai tuduhan terhadap Jokowi. Dan kami sangat percaya Jokowi waktu itu. Nah, soal ijazah palsu, ini awalnya saya masih meyakini bahwa Jokowi memiliki ijazah asli. Karena sudah diklarifikasi oleh UGM dan sudah menjabat beberapa kali sebagai pimpinan publik. Dan kita hakul yakin dan percaya bahwa Pak Jokowi benar-benar memiliki ijazah asli UGM. Tapi ada satu hal di kemudian hari yang membuat kami dan kawan-kawan itu berubah pikiran. Sebenarnya ini hal yang sangat sederhana sekali, tapi ini membuat saya tergelitik logikanya. Peristiwa itu terjadi pada saat teman-teman Pak Jokowi berupaya untuk membela Pak Jokowi. Mereka mengaku teman seangkatan, dan ini dia yang aneh sekali, dan yang ini kemudian membuat saya secara pribadi berubah pikiran. Pada saat itu mereka datang, mereka kumpul dan menunjukkan ijazah mereka, ijazah aslinya. Sedangkan sampai hari ini kita meminta Pak Jokowi itu dong menunjukkan. Maksud saya begini, orang-orang ini datang, mereka mengaku bahwa Pak Jokowi juga memiliki ijazah yang sama seperti mereka. Caranya bagaimana? Dengan cara mereka menunjukkan ijazah mereka masing-masing. Nah, ini kemudian membuat logika saya berputar balik ya. Kenapa Pak Jokowi tidak melakukan hal yang sama? Tidak perlu dibela oleh banyak orang, tidak perlu sebuah universitas harus mengklarifikasi kesana kemari, tidak perlu ada biaya-biaya yang besar dan makin rumit. Ya, tidak perlu harus menyewa pengacara, cukup tunjukkan. Ya, dan ini orang akhirnya akan percaya bahwa Pak Jokowi punya ijazah aslinya. Nah, kalau dengan alasan nggak mau menunjukkan karena kebencian dan sebagainya, toh teman-temannya juga sudah menunjukkan itu. Teman-temannya juga menunjukkan, kan bukan ada di ranah private untuk menunjukkan dokumen itu, ijazah dalam arti.
Nah, ini kemudian membuat saya berpikir ya, secara logika nggak masuk akal banget nih. Orang-orang berupaya untuk menunjukkan ijazah mereka dan menyatakan bahwa Pak Jokowi juga punya ijazah yang sama, tapi Pak Jokowi tidak pernah menunjukkannya, kan aneh. Oleh karena itu semakin kesini, saya semakin yakin bahwa mungkin Pak Jokowi nggak punya ijazah aslinya, atau punya ijazah tapi hasil rekayasa. Ya, halo teman-teman nalar politik, selamat datang kembali di channel ini. Senang sekali rasanya bisa kembali menyapa kalian dalam pembahasan kali ini yang benar-benar menguji nalar dan logika kita bersama. Akhir-akhir ini jagat media sosial kembali dihebohkan oleh polemik berkepanjangan yang seolah-olah sengaja dibiarkan tanpa ada titik temu yang jelas. Kita semua tentu bertanya-tanya mengapa sebuah pembuktian administrasi sederhana bisa bertransformasi menjadi sebuah misteri nasional yang begitu rumit yang melibatkan berbagai instansi hukum serta institusi pendidikan tinggi. Fokus utama yang akan kita bedah kali ini berkaitan erat dengan isu keaslian ijazah mantan Presiden Joko Widodo yang kembali mencuat setelah adanya fakta-fakta baru di persidangan. Banyak pihak menilai bahwa bergulirnya kasus ini di ranah hukum justru semakin memperlihatkan adanya kejanggalan demi kejanggalan, terutama ketika para saksi yang dihadirkan tidak siap menghadapi cecaran pertanyaan dari majelis hakim. Melalui video ini kita akan mengupas tuntas mengapa persoalan ini tidak kunjung selesai, bagaimana jalannya persidangan terikat, dan hingga pandangan kritis dari para pakar yang mulai turun tangan untuk menyeluruskan sejarah. Teman-teman nalar petik, mari kita mulai dari analisis mendasar mengenai kinerja aparat penegak hukum dalam menangani pelaporan isu ijazah ini sejak awal mula bergulir. Logika publik menangkap sebuah anomali besar jika dibandingkan dengan kasus-kasus pidana lain seperti pembunuhan atau korupsi yang bahkan bisa diselesaikan dalam waktu singkat meskipun bukti sangat minimum. Ketidakmampuan atau keenggangan pihak kepolisian untuk membuka hasil penyelidikan secara transparan ke publik menimbulkan spekulasi bahwa ada kekuatan besar yang menahan informasi tersebut agar tidak menciptakan kegaduhan politik baru. Mengingat posisi subjek yang merupakan mantan orang nomor 1 di Indonesia. Menariknya, argumen dari para pendukung dan semula sangat meyakinkan keaslian dokumen tersebut kini mulai berbalik arah karena sebuah kontradiksi yang sangat nyata. Pada satu momen rekan-rekan seangkatan beliau berkumpul dan dengan bangga memamerkan ijazah asli mereka di depan media sebagai bentuk pembelaan. Ya, namun tindakan kolektif tersebut justru memicu pertanyaan kritis. Mengapa sang pemilik nama utama justru tidak pernah sekalipun berdiri di hadapan publik membawa dokumen fisik sendiri secara langsung? Absennya tindakan konkret dari yang bersangkutan membuat publik merasa bahwa klarifikasi verbal dari pihak universitas maupun tim hukum terasa sangat tidak efisien dan membuang-buang energi bangsa. Teman-teman nalar politik, kejanggalan ini semakin memuncak ketika jalannya persidangan memperlihatkan kepanikan dari saksi-saksi diutus untuk memberikan keterangan di hadapan hakim. Hakim yang bertindak tegas sempat mempertanyakan ketiadaan dokumen penting seperti buku induk sekolah yang seharusnya menjadi bukti otentik primer di ruang sidang. Serusuk kesaksian yang dihadirkan oleh pihak pembela tampak rapuh dan kurang persiapan, yang pada akhirnya membuat publik berspekulasi bahwa ada skenario yang tidak sinkron antara fakta di lapangan dengan narasi yang selama ini dibangun untuk menutupi realitas sebenarnya. Tidak hanya sampai di situ, sorotan tajam juga tertuju pada saksi yang dihadirkan dari pihak sekolah menengah atas yang menampilkan dinilai terlalu mudah untuk ukuran seseorang mantan kepala sekolah di era puluhan tahun silam. Keraguan mengenai keaslian manipulasi buku induk sekolah pun bermunculan, sebab dalam birokrasi pendidikan, kepala sekolah memegang tanggung jawab penuh atas legalitas dokumen yang tidak bisa begitu saja menyerahkan validasi sepenuhnya kepada sebagian administrasi tanpa mengecekkan fisik berkala. Kehadiran saksi yang dinilai kurang kredibel ini justru menjadi bumerang yang semakin menyudutkan posisi hukum mantan presiden di mata para pengamat. Di sisi lain, keterlibatan institusi Universitas Gadjah Mada melalui pernyataan rektorat yang berupaya menjamin keaslian
lulus tersebut kini mendapat tantangan serius dari lingkaran internal mereka sendiri. Sejumlah mantan rektor, dosen, serta alumni senior seperti Roy Suryo dan kawan-kawan justru menyuarakan skeptisme yang mendalam setelah melakukan komparasi forensik digital terhadap salinan dokumen yang beredar. Dukungan dari para ahli hukum dan pakar telematika independen kini terus mengalir untuk membongkar distorsi informasi dan memicu sebuah gerakan moral yang menuntut agar kebenaran akademik tidak dikorbankan demi kepentingan kekuasaan semata. Teman-teman Nalar Politik, mari kita bacakan komentar dari teman-teman kita. Ada yang berkomentar bahwa para pendukung setidaknya tetap saja tidak mau sadar dan terus membela, padahal sudah jelas dunia pendidikan kita dibuat rumit dan berantakan hanya demi menutupi status satu orang. Ada juga teman-teman kita yang berkomentar bahwa kita harus kritis melihat jalannya persidangan. Jangan sampai hakim-hakim tersebut hanya pura-pura tegas di depan kamera, sementara penegakan hukum di belakang layar sudah dikoordinasikan oleh para penguasa. Ada juga teman-teman kita yang berkomentar bahwa saksi kepala sekolah yang dihadirkan itu sangat mencurigakan karena usianya terlihat jauh lebih muda dari Jokowi. Sangat masuk akal jika ada dugaan bahwa buku induknya sengaja dibuat baru ini. Dan ada juga teman-teman kita berkomentar bahwa sebagai mantan staf tata sekolah, saya tahu persis alur verifikasi dokumen kelulusan asli wajib dicetak dan langsung dicek oleh kepala sekolah secara fisik. Tidak boleh ada pembiaran administrasi seperti yang ditundukkan di sidang itu. Ya, teman-teman Nalar Politik, melihat seluruh rangkaian fakta kesaksian dan persidangan hingga validasi dari para pakar, kita dipaksa untuk memahami bahwa kejujuran adalah mata uang tertinggi dalam sebuah kepemimpinan nasional. Suatu kebohongan sekecil apapun itu dan serapat apapun dibungkus oleh otoritas kekuasaan pada akhirnya akan menemukan jalannya sendiri untuk terkuak ke permukaan ketika harus kesadaran publik dan ahli hukum sudah mulai bersatu. Institusi pendidikan dan hukum kita sedang diuji di titik rendahnya, dan sejarah akan mencatat siapa saja yang memilih berdiri di sisi kebenaran otentik. Teman-teman Nalar Politik, sampai di sini dulu pembahasan pendalaman kita mengenai polemik ijazah yang kian hari kian memanas. Bagaimana menurut pandangan kita dan bagaimana menurut pandangan kalian secara pribadi setelah melihat fakta-fakta persidangan tadi? Silakan tulis analisis, argumen, dan tanggapan kritik kalian di kolom komentar, dan agar kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Jangan lupa untuk klik tombol like, share, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan update informasi penting berikutnya. Terima kasih atas perhatian, tetap kritis, jaga akal sehat, dan NKRI harga mati.